Ya. Ya. Makanya komputer aja jangan diklik loh ya. Di komputernya jenengan loh. Oh, nggih. Record on this computer. Recordnya di mana jenengan? Recordnya on komputer apa kemana? Ini Pak Joko? langsung saya record, terus nanti kalau keluar nanti langsung record, nyimpan Di sendiri. komputer? Nggih. Di komputer ya? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melaksanakan uji kompre tanggal 21 ya. Nggih, Bapak. Ini agak lambat karena tadi nggak jaringan dan sekaligus Zoom-nya nggak bisa direkam. Ini alhamdulillah sudah bisa direkam ya. Baik, kami sampaikan, kami dari penguji ingin sedikit menanyakan kepada Bapak terkait dengan kemampuan Bapak dalam penguasaan RPP dan rencana pembelajaran ya, untuk persiapan PPL dan penguasaan seluruhnya. Bapak kemarin masuk dengan memilih RPP yang mana yang dikirim ke LMS Bapak? RPP yang judulnya Pilih Kasih, Bapak. Oke ya, saya cek RPP judulnya Pilih Kasih. Ini Pak Joko ya. Pak Joko milih yang mana? Menjauhi akhlak tercela, sifatnya pilih kasih. MI modern Bani Adam, J. Baik, ini Bapak menyajikan ada kompetensi dasar dan indikatornya. KI 1, KI 2-nya sudah ada, KI 3-nya juga sudah ada. Ya, dapat menjelaskan, dapat menganalisis. Oke, lalu dapat melafalkan, lalu dapat menyajikan contoh. Ya, silakan. Baik. Kemudian dari aspek tujuan pembelajaran, coba Bapak saya ingin dijelaskan. Coba dianalisis dari tujuan pembelajaran nomor 5, mana ABCD-nya. Silakan Bapak. Setelah mengamati video yang disajikan guru melalui layar proyektor, itu sebagai condition, Bapak. Kemudian siswa sebagai audien dapat mengidentifikasi perbuatan pilih kasih sebagai behavior dengan tepat sebagai degree. Gitu, Bapak. Bukankah setelah mengamati video yang disajikan guru melalui layar proyektor, itu adalah proses, Bapak? Proses dalam mendapatkan informasi yang ada di video, Bapak. Berarti bukan kondisi, nggih, Bapak? Kalau kondisi berarti nanti CABD. Nah, kalau mengamati video dan ini kan proses. Berarti panjenengan menggunakan seperti nomor 4 tadi. Melalui diskusi, itu kan proses. Melalui diskusi kan proses, bukan condition. Pertanyaan Pak Suwadi. Siswa mengidentifikasi itu kondisinya gimana? Perilaku mengidentifikasi kondisinya bagaimana? Jadi ketika lanjut. Jadi ketika siswa mengidentifikasi perbuatan pilih kasih itu, setelah mengamati video tersebut, jadi siswa bisa atau sudah dapat mengidentifikasi perbuatan pilih kasih. Maksud saya seperti itu, Bapak. Sekarang coba bandingkan jawaban Bapak itu tadi kepada tujuan nomor 4 coba. Coba tujuan nomor 4 itu kan menyajikan contoh.
Gitu. Nggih. Kondisi menyajikan contohnya gimana, Pak? Menyajikan contohnya dalam hal ini anak-anak bisa menunjukkan, memberikan contoh cara menghindari pilih kasih dengan Enggak, kondisi menyajikan gimana? Menyajikan kondisi waktu, menyajikan. kondisinya nggih. D. Kan A, B, C, D. Ya. Kondisi menyajikan gimana? Kondisinya waktu menyajikan ya dengan benar sesuai dengan apa yang ada di materi. Dengan benar itu degree, Bapak. D. Dengan benar itu degree. Kondisinya gimana? Kondisi menyajikannya gimana? Belum paham, Pak, maksudnya. Saya kasih contoh. Panjenengan dulu waktu kecil pernah naik sepeda, belajar naik sepeda? Nggih, Bapak. Sama ayah atau sama ibu? Sama ayah. Waktu panjenengan naik sepeda pertama itu kondisinya gimana? Naik sepeda pertama kondisinya ya menyenangkan. Oh, bukan, itu perasaannya menyenangkan. Perasaan. Kondisinya bukankah goods dipegangi toh sepedanya? Nggih, leres. Setelah mulai bisa terus dilepas toh, Pak, kondisinya? Nggih, Bapak. Terus lalu dengan benar, dengan cepat, dengan lancar degree-nya toh, Pak? Oh, nggih. Nah, itulah yang disebut kondisi. Pak, Bapak kalau ada murid mencontek itu salah atau tidak? Salah, Bapak. Enggak. Saya berani mengatakan enggak, meskipun ini direkam, karena kondisinya tidak disebut. Kondisinya menjawab dengan melihat buku atau menjawab dengan close book? Oh, nggih. Nah, kalau dia nggak disebut kan berarti nyontek boleh. Oh, nggih. Nggih, mboten? Nggih, Bapak, berdasarkan tujuan pembelajaran. Iya. Berdasarkan tujuan yang nggak menyebut kondisi, itu kan sama saja dengan gini toh, Pak. Ada ujian close book, ada ujian open book. Kondisinya bukunya dibuka, kondisinya bukunya ditutup. Kan gitu toh, Pak? Nggih. Dia bisa menjawab soal, kondisinya tidak membaca buku. Dia menjawab soal, kondisinya dengan membuka buku. Gitu, Pak? Lah kalau nggak disebut kondisinya, dia nyontek kan nggak salah, Pak? Nggih, mboten, Pak? Nggih, Bapak. Maksud mboten kira-kira? Paham, sampun paham. Makanya itu bahasanya ABCD, bukan CABD. Yang depan itu melalui diskusi dan seterusnya itu bukan kondisi, itu proses. Untuk menyajikan contoh itu diproses melalui diskusi kelompok dan diberikan beberapa pertanyaan. Baru dia bisa menyajikan contoh. Cuma contoh penyajiannya itu, ya dalam penyajian contoh itu kondisinya belum ada. Menyajikan contoh, panjenengan pernah nggak melihat itu loh, Pak, menyajikan bakso dengan nampan, menyajikan bakso tanpa nampan dengan tangan, itu kan kondisi itu, Pak. Nah, kenapa nggak disebut menyajikan contoh tanpa nampan? Kalau bakso loh, Pak. Kalau menghindari pilih kasih, menyajikannya dengan gimana, Pak? Menyajikan contoh dengan percaya diri. Nah, kan ada yang menyajikan contoh tapi malu-malu kucing kondisinya. Dengan benar.
menyajikan contoh tanpa atau menyajikan contoh secara cepat. Secara cepat itu bukan degree loh, Pak. Degree itu benar, fasih, baik. Baik aja bukan degree loh, Pak. Degree itu ukuran, Pak. Jadi harus bisa diukur benar, fasih, lancar, cepat. Jangan pernah makan ke Padang? Sampun. Cara menyajikannya gimana itu, Pak? Prasmanan. Ya, cara bapaknya yang ngajukan itu kan tangannya ditumpuk banyak tuh, Pak itu. J. Nah, itu dengan ditumpuk banyak itu kan kondisinya. Bapaknya membawa dengan kondisi yang sigap, ditumpuk tangannya itu banyak apa sih? 1, 2, 3, 4 itu loh, Pak. Ya. Wah, itu menyajikan loh, Pak. Kondisi menyajikan. Sampun bersama? Sampun. Nah, kalau mengidentifikasi itu kondisinya gimana, Pak? Mengidentifikasi perbuatan pilih kasih. Tanpa mengidentifikasi tanpa apa? Misalkan. Tanpa melihat buku, dia bisa mengidentifikasi, Pak. Jenengan pernah nggak naik sepeda tanpa pegang stang? Pernah nggak, Pak? Pernah, Pak. Jalan tuh? J. Berarti jenengan mahir kan? Betul. Ukuran mahir apa? Kondisinya tidak memegang stang. Naik sepeda. Oke? J, Bapak. Jenengan mau mendidik orang yang mahir seperti itu atau boleh nyontek? Yang mahir. Berarti kalau yang mahir harus ditentukan kondisinya, nggih? J, Bapak. Kalau nggak ditentukan kondisinya kan nggak boleh dimarahin ketika dia punya kondisi sendiri-sendiri. Itulah pentingnya ABCD, Bapak. Ini sudah bagus, sudah ada hotnya, sudah ada TPAJK-nya, degree-nya. Ya, Pak ya? Oke. J, Bapak. Coba ini sudah ada YouTube-nya, sudah bagus, sudah masuk di sini. Ada sintak 1, sudah bagus. Ya, sintak 2 dan seterusnya. Oke, saya paham. Sekarang coba praktekkan cara membuka pelajaran. Silakan dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Oke, ada yang tidak berangkat? Oh iya, berangkat semua. Terima kasih. Baik, anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa. Silahkan Mas Zaki memimpin doa, karena Mas Zaki tadi Pak Joko melihat datang yang paling awal. Silahkan Mas Zaki memimpin doa. Baik, terima kasih Mas Zaki sudah memimpin doa. Anak-anak semuanya, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional. Silahkan dipimpin oleh Mbak Salwa. Terima kasih Mbak Salwa sudah memimpin menyanyikan lagu nasional. Anak-anak semuanya, minggu kemarin kita sudah membahas mata pelajaran apa? Materi apa? Oh iya, akhlak terpuji. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan materi menjauhi akhlak tercela sifat pilih kasih. Sebelumnya Pak Joko mau tunjukkan target atau tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ya, silahkan disimak videonya. Pak Joko mau share.
Oke. Anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat menguraikan pengertian sifat, mohon maaf. Anak-anak, sebentar Pak Joko ganti. Oke. Bentar ya anak-anak. Oke. Sudah kelihatan belum? Oke, cukup Pak. Oke. Simulasinya cukup. Terima kasih. Bapak tadi menayangkan tujuan dan indikator tidak? Tujuan pembelajaran. Lupa ya? Saya memang biasanya langsung tujuan pembelajaran karena untuk menyingkat waktu, Bapak. Ya boleh, tetapi Bapak tayangkan tadi satu ya, paling tidak di pendahuluan itu ada salam sudah ada, motivasi sudah. Ya, motivasinya apa tadi? Ada ice breaking nggak? Ice breaking-nya sebenarnya setelah tujuan pembelajaran. Ya nggak apa-apa, tapi ada nggak? Tadi belum ada. Terus ya motivasi ice breaking. Terus sebaiknya juga Bapak mengecek, sebelum mengecek kesiapan, Bapak juga harus menyampaikan tujuan atau mengecek kesiapan dulu lah. Mengecek kesiapan dulu, ya. Setelah itu menyampaikan tujuan. Lalu tadi istilahnya itu cek kompetensi. Yang mau kita pelajari apa hari ini anak-anak? Apa Pak? Mau belajar apa itu? Mau pelajari apa? Menjauhi sifat tercela pilih kasih. Nah, itu ruang lingkup yang mau dibelajarkan apa? Itu dibuatkan semacam pretest. Betul, Nah, nanti terus yang sudah paham nggak usah dijelasin dari pretest itu. Ya toh? Jadi cek kemampuan awal. Itu penting. Nah, lalu yang terpenting kompetensinya disampaikan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, melalui metode ini anak-anak bisa begini-begini. Melalui cara demonstrasi anak-anak bisa begini-begini tanpa dibantu oleh Bapak Guru. Tidak boleh membuka buku, tidak boleh menyontek dan seterusnya ya. Dengan benar. Nah, gitu ya, dengan benar, dengan tertib dan seterusnya. Lalu yang terakhir, kalau sudah seperti itu disampaikan. Nah, pembelajaran kita nanti ruang lingkupnya adalah pengertian, dalil, ini. Siap ya anak-anak? Oke, kita mulai. Masuk materi. Makasih ya Pak. Masukan saya begitu. Mari kita tutup ujian kompre kita dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus, mantap Pak Joko. Thank you ya. Oke, terima kasih Bapak ilmunya. Lulus. Tinggal diperbaiki sedikit-sedikit tadi ya RPP-nya ya. Iya, Bapak. Oke, thank you. Iya, sami-sami. Assalamualaikum. Monggo diputus rekamannya. Nggih, monggo.